Oke, sekarang kita masuk ke materi apa namanya, seleksi dan perulangan. Jadi ini bagian kelas My Homepage. Seperti biasa, ketika kita sudah buat project Flutter yang baru, kelas My Homepage ini kita akan cut, kemudian di folder lib ini kita buat satu folder baru namanya pages. Kemudian di dalamnya buat sebuah file namanya home page.dart. Nah, di sini kita paste. Nah, kemudian ini kita tinggal import semua yang diperlukan, material.dart. Oke. Kemudian di main.dart ini ini tinggal klik, kita ganti ke, karena di sini kan kelasnya itu adalah my homepage. Jadi di sini sudah betul, kita tinggal quick fix kemudian import library page homepage ini. Oke, jadi nanti harusnya dia tetap sama seperti ini. Kalau kita running ulang, oke, seperti ini. Nah, kita masuk di halaman atau file homepage ini ya. Jadi kita akan bermain di sini. Ini saya hapus saya dulu, increment counter. Kemudian isi dari children ini saya hapus. Kemudian floating action button ini juga saya hapus. Oke, dia akan kosong seperti sebelah kanan ini. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke perulangan ya, jadi di Dart atau Flutter itu ya, kita melanjutkan sedikit dulu tentang variabel dan tipe data. Jadi di Dart itu atau apa namanya, atau Flutter ya, itu ada sebuah tipe data yang disebut dengan tipe data nullable ya. Jadi dia penulisannya itu seperti ini, nullable. Ini penyebutannya seperti ini ya. Apa itu tipe data nullable? Adalah tipe data yang dibolehkan untuk berisikan nilai nol ya. Jadi kalau kalian biasa kalian di apa namanya, kalau di Java sebelumnya itu mungkin kalian sering dengar error tipe data nol begitu. Nah, kalau di Flutter ini per versi 2 itu sudah menggunakan namanya null safety ya. Null safety itu apa? Null safety itu artinya tipe data yang kalian gunakan itu akan aman dari yang namanya null ya. Jadi misalkan kayak kemarin kita sempat buat misalnya kayak string nama ya, seperti ini. Nah, kita kan harus mendeklarasikan atau menginisialisasikan nilai awal, itu misalnya nama sama dengan John seperti ini ya. Nah, kemudian di sini misalnya teks ini kita bisa gunakan nama ya, seperti ini. Misalnya kayak saya restart, ini namanya muncul John ya. Kalau kalian perhatikan di sini namanya muncul. Nah, bagaimana jika kalian tidak mau menginisialisasikan dulu variabel daripada nama ini ya? Kalian bisa gunakan seperti ini. Tetapi kalau kalian perhatikan di sini, ini ada garis bawahnya ini merah ya. Ini garis bawahnya merah dan bertuliskan non-nullable instant field nama must be initialized. Artinya string nama ini dia itu tidak boleh bernilai null ya. Jadi kalau kalian tidak inisialisasikan isi dari variabel nama ini, maka itu dia sama saja seperti begini ya, null. Jadi ini tidak boleh ya. Jadi kalau kalian set tanpa nilai awal, itu terdata atau terbaca sebagai null ya. Null itu adalah sebuah tipe data yang tempatnya itu memang ada juga di dalam memori, tetapi itu biasanya itu akan digunakan untuk sebuah apa namanya, variabel yang nilainya itu memang tidak ada ya. Jadi kalau kita berbicara null, null itu bukan nol dan null itu bukan kosong ya. Null itu adalah null ya, sesuatu apa namanya, nilai yang memang ibaratnya tidak ada atau hampa seperti itu ya. Nah, caranya untuk kita mengatasi seperti ini, jadi kalau kita berbicara tentang tipe data nullable, maka semua tipe data itu kita tambahkan tanda tanya di belakangnya seperti ini. Oke, jadi ini ada tanda tanya di belakang ya. Jadi string tanda tanya dengan string string tanpa tanda tanya itu berbeda. String tanpa tanda tanya itu adalah string yang tidak boleh null. Sedangkan string dengan tanda tanya itu adalah string yang boleh null ya. Jadi kalau kita lihat sini, di sini, nah ini tipe datanya itu adalah string yang boleh null karena dia menggunakan tanda tanya. Sama seperti integer
nilai sama dengan 0 berbeda dengan tipe data integer angka seperti ini. Oke, kalau kalian perhatikan di sini ada integer tanda tanya. Oke, beda dengan integer yang tanpa tanda tanya. Integer yang tanpa tanda tanya itu harus langsung diisi nilai awalnya. Oke, nah kita kembali lagi ke sini. Misalnya kita sudah lihat sini string tanda tanya atau string nullable nama, ya, itu kan kita tidak berikan nilai. Kemudian muncul error di teks nama, ya, muncul error di teks nama ini, ya. Kalau misalnya saya restart seperti ini, ya, ini akan bilang error karena apa? Karena isi dari variabel nama itu adalah nullable, ya, dan string itu tidak boleh, ya. Kita lihat teks untuk parameter pertamanya itu adalah string, ya. Untuk data ini, data itu adalah variabel yang langsung kita kasih masuk, atau misalnya kita kasih masuk seperti ini, ya, itu adalah string data. Jadi kalau kita set seperti ini nama, itu dia akan terbaca error. Kenapa? Karena teks itu untuk parameter pertamanya harus menggunakan string yang bukan null. Oke, jadi kalau kita perhatikan di sini ada string yang tanpa tanda tanya. Ini kalau di bawah kalian perhatikan, ini key tanda tanya, ada text style tanda tanya, struct style tanda tanya, text align tanda tanya. Itu artinya yang menggunakan tipe data yang menggunakan tanda tanya itu adalah tipe data yang dibolehkan untuk nilainya null, ya. Nah, sedangkan teks nama di sini, variabel nama ini itu adalah string null, ya. Makanya dia akan muncul error di sini kalau kalian sentuh ini mouse kursornya di atas yang garis merah ini, dia akan menjelaskan bahwa argumen dengan tipe string nullable, ya, argumen dengan tipe string tanda tanya tidak bisa dimasukkan ke dalam parameter yang tipenya adalah string. Oke, ya, bisa paham, ya. Nah, jadi kalau misalnya dapat keadaan seperti ini, ya, kalau dapat keadaan seperti ini, itu artinya kalian dihadapkan dengan sebuah tipe data yang nullable, maka kita harus lakukan pengecekan dulu. Misalnya untuk pengecekan nullnya adalah tanda tanya, kemudian string kosong seperti ini. Artinya apa? Dia ini akan melakukan pengecekan. Jika variabel nama ini adalah null, maka dia akan ganti null tadi dengan string kosong seperti ini. Oke, nah misalnya kalau kita restart, ini kan sudah tidak ada garis-garis merah. Jadi kalau kita restart, nah ini sudah kosong dia, ya. Atau misalnya kita buat sebuah variabel baru lagi, misalnya ini nama null, ya, ini nama null, kemudian ada lagi satu string nama. Kita set nilai awalnya seperti ini. Kemudian di sini kita pakai nama, ya. Kemudian kita pakai sini elevated button, sini on press, kemudian child ini adalah text, misalnya set, ya. Kemudian di sini, nah, nama null ini kita bisa set seperti ini, set state, ya. Nama null sama dengan John. Oke, nah, kalaupun juga misalnya atau kita taruh di atas seperti ini, di atas seperti ini, ya. Kemudian nama sama dengan nama null. Oke, nah, kalau di sini pun kalian akan melihat bahwa nama null ini error, tidak bisa, ya. Kalau kita perhatikan lagi, value string nullable tidak bisa dimasukkan ke dalam sebuah variabel yang tipe datanya adalah string, ya. Jadi gini, contohnya mirip seperti tadi yang yang teks tadi itu, ya. Yang teks tadi yang kita pakai nama langsung di sini. Karena apa? Nama null ini tipe datanya adalah string nullable. Oke. Sedangkan variabel nama itu adalah tipe datanya adalah string yang bukan null. Oke. Nah, jadi si nama null ini kalau kita mau masukkan ke dalam variabel nama, ya kita harus pakai yang pertama, kita bisa gunakan tanda seru di belakang, artinya dia akan melakukan pengecekan dan kita memberitahukan kepada si Flutter atau Dart bahwa ketika kita menggunakan tanda tanya, artinya nama null ini sudah pasti bukan null, ya. Jadi tanda seru di belakang ini adalah untuk memastikan bahwa isi dari nama null ini sudah bukan lagi null, ya. Atau yang kedua, kita bisa pakai seperti ini, tanda tanya, kemudian nilai string seperti apa. Jadi
ini akan melakukan pengecekan manual ya. Kalau tadi yang tanda seru itu adalah untuk kita memastikan ya, kita menyatakan atau memastikan kepada si Flutter atau di Dart bahwa walaupun ini adalah tipe data string nullable, tapi yang kita masukkan ini adalah nama null yang bukan bukan nullable lagi nilainya. Contohnya misalnya kita sudah berikan string di sini ya. Itu mungkin bisa di mute dulu yang namanya asdar. Bisa di mute dulu. Oke. Nah, misalnya kayak tadi ini awalnya kan nama null, kita sudah masukkan string ya, string. Ketika kita sudah yakin bahwa kita sudah masukkan string ke dalam nama null, maka kita bisa pakai tanda seru di belakang seperti ini, yang artinya kita ini yakin bahwa nama null itu tidak akan lagi bernilai null ya. Tapi kalau misalnya kita ragu-ragu ya, misalnya kayak data yang kita dapat ini bukan dari yang kita tentukan, misalnya dari contohnya itu dari API atau dari server. Nah, kita itu harus melakukan pengecekan manual dulu, yaitu dengan tanda tanya. Jika ternyata nama null ini isinya masih null, maka kita gunakan tanda tanya baru kemudian kutip string untuk nilai defaultnya apa ya, atau nilai yang jika null kita ganti dengan apa, seperti itu ya. Nah, baru kemudian tadi teks itu kita ganti dengan nama seperti ini ya. Jadi misalnya kita set, nah ini akan menjadi John. Nah, misalkan kita tidak pakai ini, terus kita bilang ke ke Flutter bahwa ini sudah pasti bukan null. Nah, kemudian di nama null ini kita isi dengan nilai null ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita set lagi. Nah, ini akan jadi error. Kenapa? Karena kita bilang ke Flutter atau Dartnya bahwa nama null ini tidak berisikan lagi null, tapi ternyata isi dari variabel null ini masih berisikan null seperti ini. Makanya nanti dia akan muncul error seperti ini ya, unexpected value atau error sejenisnya ya. Jadi untuk mengatasi hal yang ternyata kita tidak tahu bahwa ternyata sumbernya itu adalah null, kita tinggal ganti saja dengan tanda tanya, kemudian kasih nilai kosong atau mau pakai nilai string kosong itu apa. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti akan terganti dengan ini ya. Ini namanya nullable. Nah, bagaimana kalau misalnya kayak kita menggunakan integer ya, misalnya kayak integer angka 0 ya, kemudian ada lagi integer angka sama dengan 10 ya, seperti itu, atau kita set awal 0. Nah, ini sama saja perlakuannya. Angka 0 misalnya kita bilang sama dengan 0 ya. Kemudian kita set angka ya, kita set angka sama dengan angka 0 ya, bisa kita bilang seperti ini. Nanti di bagian sini kita sudah pasti bilang angka titik to string ya, karena dia akan melakukan konversi ya. Karena teks ini kan adalah, kita lihat sini string itu ya, dia data ini adalah tipe datanya string, sedangkan angka itu adalah tipe datanya integer. Maka kita akan lakukan parsing angka titik to string supaya dia merubah nilai yang tadinya adalah 10 itu dia ubah menjadi nilai 10 seperti ini ya. Ini perbedaannya. Oke. Nah, kita coba lagi, akan sama saja perlakuannya. Misalnya kita set, nah ini error juga ya, karena kita menyatakan kepada Flutter atau Dart bahwa angka 0 ini sudah bukan 0 lagi, tapi ternyata isi dari variabel angka 0 ini masih 0 ya. Maka kita akan ganti saja seperti ini, 0 misalnya 50 ya. Jadi ini pengecekan 0. Jadi kita akan cek dulu, jika ternyata angka 0 itu masih 0, maka kita ganti dengan nilai defaultnya adalah 50 ya. Nah, kita coba set. Nah, ini jadi 50 ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi dari tipe data kemarin yang sudah kita pelajari ya, jadi perbedaannya seperti itu. Ada tipe data yang boleh null dan tipe data yang tidak boleh null. Tipe data yang tidak boleh null itu artinya tipe data yang tidak diakhiri dengan tanda tanya seperti ini. Sedangkan tipe data yang boleh null adalah tipe data yang boleh diakhiri dengan tanda tanya seperti ini. Jadi itu namanya tipe data nullable ya. Jadi penulisannya itu adalah nullable seperti ini. Oke. Oke, kalau misalnya sudah paham sampai di sini terkait masalah tipe data nullable, kita akan masuk ke dalam seleksi dan perulangan ya. Contohnya kita masuk ke seleksi dan perulangan.
Oke, misalnya di sini kita ganti saja untuk judul di atas ini ya, kita bisa ganti di sini seleksi. Oke. Ya. Untuk seleksi dan perulangan nanti mungkin awalnya kita akan melihat hasilnya itu melalui yang namanya debug console dulu ya. Kita akan melihat hasilnya melalui debug console dulu. Oke. Nanti menggunakan UI kita menggunakan pada bagian browser ini ya. Oke. Pertama misalnya kita mau membuat ya, kita anggap saja di dalam set ini kita mulai dulu dari seleksi ya. Kita mulai dulu dari seleksi, misalnya di sini seleksi. Oke, kemudian angka, atau kita bilang saja untuk seleksi kita bisa langsung menggunakan UI ya. Misalnya kita mau membuat integer misalnya kita langsung coba menggunakan apa ya bagus ya, contohnya kita langsung menggunakan warna. Oke, kita bisa langsung menggunakan warna ya. Berarti kita pakai dulu sebuah tipe data color ya. Kita sebut saja nama variabel itu adalah warna ya. Nah, kalau kalian pakai color kemudian variabel warna tanpa menetapkan nilai awalnya, otomatis itu akan terbaca sebagai isi dari warna itu adalah null ya, dan ini non-nullable instance field warna tidak boleh diinisialisasi. Jadi kita harus memberikan nilai awal, misalnya colors dot black ya. Kalau kalian tidak mau menggunakan nilai awal, otomatis di sini harus menggunakan tanda tanya, artinya dia boleh null ya, tapi kita tidak menggunakan variable null di sini ya. Tipe data null itu nanti biasanya akan kita gunakan jika kita sudah membuat aplikasi yang terhubung dengan server atau menggunakan API ya. Oke, kita kembali ke topik kita, seleksi. Misalnya kita punya variabel namanya warna ya. Warna pada dasarnya nilainya warna itu adalah hitam ya. Jadi kalau tipe data color, kalau kalian memberikan nama itu bisa pakai colors seperti ini, colors dulu baru black seperti ini, atau colors.blue ya. Misalnya kita punya nilai awal itu adalah black, kemudian kita punya sebuah kasus di mana misalkan nilai tertentu itu dia akan memiliki warna biru, anggaplah nilai di atas 50 dia itu akan berwarna biru, dan nilai di bawah 50 dia itu akan berwarna merah. Berarti kita akan membutuhkan sebuah variabel nilai ya, yang nilai awalnya itu adalah kita set 0. Oke, kemudian kita punya sebuah elevated button. Oke, elevated button kita gunakan text, misalnya cek nilai. Oke, kita akan lakukan cek nilai. Kemudian nanti di bawah elevated button ini kita akan memiliki sebuah teks ya, sebuah teks kemudian berisikan nilai titik to string, artinya nilai yang tadinya itu adalah integer kita akan konversi menjadi string ya. Kemudian kita set style, text style, color itu adalah isi dari variabel warna ya, isi dari variabel warna. Oke, jadi pada awalnya itu dia itu berwarna hitam ya, misalnya ini. Oke, kemudian kita di sini di dalam cek nilai ini kita akan menggunakan seleksi. Seleksi pertama yang akan kita gunakan itu adalah cek nilai menggunakan if else. Oke, sama saja, ini akan penggunaannya sama saja kayak kalian mungkin menggunakan PHP atau menggunakan Java atau menggunakan bahasa pemrograman sebelumnya ya. Jadi kalau misalkan menggunakan if else, pada dasarnya itu dia akan if, kemudian perbandingannya di sini apa ya, kemudian seperti ini, atau else. Oke, jadi perbandingan yang menghasilkan nilai true di sini ya.
Kemudian di sini adalah perbandingan yang menghasilkan nilai false, ya. Oke, jadi sekarang sebelum kita masuk ke if, kita akan di sini membuat dulu, misalnya nilai itu sama dengan misalnya adalah 80, ya. Kita akan buat di sini, jika nilai lebih besar daripada 50, ya, maka warna sama dengan colors.blue. Oke, selain daripada itu, ya, warna sama dengan colors.red. Oke, seperti itu. Kemudian kita bisa set state di bawah sini. Oke, set state itu untuk dia melakukan rendering ulang si UI-nya ini tanpa melakukan refresh page, ya. Nah, misalnya seperti ini. Oke, kita ulang. Cek menggunakan if else. Misalnya kita kan sudah set nilainya di sini adalah 80. Ketika tombol ini diklik, maka dia akan berwarna biru, ya. Misalnya saya coba buat dia lebih bold lagi, font weight dot bold, ya, misalnya seperti ini, ya. Tambah lagi font size lah biar semakin jelas, 30, ya, seperti ini, ya. Jadi kita set bahwa nilai itu 80. Ketika kita klik tombol check if else, nilai sama dengan 80, maka dia akan berwarna biru. Bagaimana jika kalau seandainya nilainya itu adalah 30? Oke, ketika kita check if else, nah dia akan warna merah, ya. Ini lebih ke if else, ya, if else seperti ini, ya, seperti ini if else. Secara sederhananya penggunaan if else seperti ini. Jika nilai lebih besar daripada 50, nah di sini kan nilai hanya 30, berarti kondisi sini tidak terpenuhi, ya. Kondisi di sini tidak terpenuhi karena nilai itu 30. 30 itu secara logik, ya, 30 itu lebih kecil daripada 50. Maka di sini tidak terpenuhi, dia akan pindah ke else di bawah sini. Maka warna yang di set itu adalah warna merah, ya. Oke. Kalau misalnya kita set di sini 80, ya, maka di sini kan 80 itu kan otomatis akan menjadi lebih besar daripada 50. Maka di sini akan terpenuhi. Nah, nantinya warna biru yang terset seperti ini. Oke. Nah, bagaimana jika kita menggunakan sebuah input, ya? Bagaimana jika kita menggunakan sebuah input? Oke, berarti kita pakai dulu sini text editing controller, atau kalian bisa pakai var saja. Kemudian text input, ya, sama dengan text editing controller. Oke. Nah, kemudian di dalam sini, sebelumnya di dalam sini kalian akan pakai text form field, ya, yang mana controllernya itu adalah text input. Kemudian kita buat decoration, input decoration, border, outline, input border, ya. Kemudian kita coba lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini ada input di sini. Ini kita bisa kasih jarak lagi. Berarti kita pakaikan yang namanya padding. Kita bungkus center dengan padding. Untuk nilai paddingnya kita set 16. Ya, misalnya seperti ini. Ya, ini sudah ada jarak. Ini kita bisa pakai untuk jarak secara vertikal. Kita bisa pakai size box. Height-nya itu misalnya 16 juga, ya, seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuat di sini, ya, nilai yang diinput di sini itu akan masuk sebagai isi dari variabel nilai, ya. Misalnya kita input 100, kita input di sini 100, atau mau input 80, atau mau input 20, ya, supaya lebih dinamis, ya. Jadi berarti nilai kita pakai di sini berarti nilai text input dot text. Nah, kalau ini kan sudah pasti error, ya, karena text input dot text itu seperti pertemuan sebelumnya, teks itu tipenya adalah string, tidak bisa dimasukkan ke dalam variabel yang tipe datanya adalah integer, ya, seperti ini. Jadi berarti kita harus dulu buat string text sama dengan text input dot text. Kemudian untuk mengkonversi ke dalam tipe data integer dari string, berarti kita pakai integer titik parse, itu adalah teks. Oke, jadi ini proses, kita sebut saja di sini, kita pakai komentar
konversi string ke integer ya. Jadi seperti integer titik parse itu adalah untuk mengkonversi ya, isinya itu dari variable dari function parse itu harus nilainya adalah string ya. Jadi parameter pertama itu harus string karena dia akan melakukan konversi dari string menjadi integer. Oke, kita coba lagi. Misalkan sini nilainya 50, kita cek nilai. Ini merah. Kenapa? Karena kita membuat ketentuan lebih besar dari 50 baru biru. Kecuali kita pakai di sini lebih besar sama dengan ya. Misalnya kita pakai lebih besar sama dengan, baru kita pakai sorry, ini masih 0 karena tidak ada sini ya. Jadi kita coba cek 50. Nah, ini biru ya. Kalau kita pakai misalnya ini lebih besar saja, bukan lebih besar sama dengan, maka kalau dia 50 itu sudah termasuk merah. Karena 50 itu tidak lebih besar daripada 50. Misal kita pakai 51, ini sudah warna biru. Kalau kita pakai misalnya 20, ini sudah warna merah ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian anggaplah kita pakai sini satu if else. Oke. Kemudian ada lagi yang kedua, ini nanti saya share, nanti saya share code-nya lagi di Google Drive. Kemudian yang kedua, kita pakai namanya itu adalah if, kemudian ada lagi else if, kemudian else ya. Misalnya seperti itu ya, karena di if else kan kurang lebih ada seperti ini. Nah, cara penggunaannya if nilai lebih besar daripada misalnya 30 ya, maka warna itu adalah sama dengan colors dot misalnya red. Oke. Else if nilai lebih besar daripada 50 ya, warna sama dengan colors dot orange. Else ya, berarti warna sama dengan kita sebut saja colors dot green ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita sudah pakai kondisi di sini, berarti kondisi di atas ini sudah tidak terpakai lagi ya. Ini bisa kita komentar saja. Ini bisa kita matikan saja dulu. Oke, kita coba sekarang, kita reload dulu. Kemudian misalnya kita kasih masuk nilai itu adalah 30. Ini dia sudah warna green. Oh oke, berarti kita salah di bagian sini. Kalau nilai lebih kecil daripada 30, kemudian nilai lebih kecil daripada 50, nilai lebih besar sama dengan 30, dan nilai lebih kecil sama dengan 50. Oke, kita restart. Misalnya di sini 20, dia warna merah ya. Kemudian jika nilainya kita masukkan itu adalah 35, dia itu akan berwarna orange. Dan kalau misalnya kita input nilainya itu adalah 60, maka dia akan berwarna hijau. Oke, kita pakai blue di sini. Ya, kita ulangi lagi. Misal 20, itu dia akan berwarna merah. Misalnya 40, dia berwarna orange. Kemudian misalnya 60 ke atas, itu dia akan berwarna biru ya, seperti itu. Kalau kita mau tambah lagi, misalnya else if nilai lebih besar daripada 50 dan nilai lebih kecil atau sama dengan 80, maka colors dot blue. Selain daripada itu, colors dot green ya, seperti ini juga bisa. Misalnya ini kasus contohnya untuk delay ya, nilai dalam tugas seperti itu. 20 itu merah, 40 itu orange, kemudian misalnya kalau 60 itu biru, di atas 80 itu adalah hijau ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, cara lainnya daripada if else seperti ini ada lagi cara ketiga, yaitu adalah nested if else ya. Jadi nested
if atau if bersarang, ya seperti itu ya. Misalnya kalau ini kita sudah matikan saja dulu ya, ini kita matikan saja dulu. Cara penggunaannya itu adalah misalnya if nilai lebih besar daripada 0 dan nilai lebih kecil sama dengan 30. Oke. Ini L apa di sini, misalnya kita pakai lagi if nilai lebih besar daripada karena ini kan antara 1 sampai dengan 30, berarti kita sini bisa bikin lagi misalnya if nilai itu lebih besar daripada 10 dan nilai itu lebih kecil sama dengan 20 ya, seperti ini. Misalnya berarti warna itu sama dengan apa namanya, colors dot orange, else ya, kalau else warna sama dengan colors dot red ya. Nah kalau dari sini if bersarang, ini if bersarang artinya pertama dia akan cek dulu apakah nilai itu ada di antara 1 ya. Kalau lebih besar daripada 0 itu kan berarti dimulai dari 1. Lebih besar daripada 0 atau 1 dan lebih kecil atau sama dengan 30, artinya ini dia punya range-nya itu adalah 1 sampai dengan 30 ya. Jadi misalkan kita input di sini nilai itu sama dengan 20. Nah, ini berarti dia akan masuk ke dalam sini. Ya, karena 20 ini ada di antara 1 sampai dengan 30. Nah, di dalam sini dia akan lakukan pengecekan lagi. Jika nilai itu lebih besar daripada 10 dan nilai lebih kecil daripada 20, maka di sini itu range-nya adalah 10 sampai dengan 20. Oke. Nah, karena nilainya di sini 20 dan masuk ke dalam range di sini, maka warna itu nanti akan berwarna orange, ya. Selain daripada itu, artinya di sini itu untuk else ini artinya ketika range-nya itu adalah 1 sampai dengan sorry, ini 11 tadi. Karena lebih besar daripada 10 berarti 11. Jadi sini akan masuk ke dalam warna merah ketika nilainya itu 1 sampai 10 dan 21 sampai dengan 30 ya, maka dia akan warna merah. Oke. Nah, sekarang kita coba melakukan pengecekan, kita testing. Jadi kita batasi antara 0 sampai 1 sampai 30 saja dulu ya di sini. Jadi misalnya kita input nilainya itu adalah 1. Dia ini akan berwarna merah. Kenapa? Karena pertama dia itu masuk ke dalam range 1 sampai 30 untuk if pertama ya. Kemudian yang kedua, 1 itu kita cek lagi di sini apakah dia masuk antara range nilai 11 sampai dengan 20 ya. Ini kan tidak, sudah pasti tidak, maka dia akan masuk ke dalam else karena else itu adalah nilai 1 sampai 10 dan 21 sampai 30. Jadi 1 ini masuk ke dalam range 1 sampai 10, maka warnanya adalah merah. Nah, bagaimana jika kita set nilai di sini adalah 21 ya. Nah, ini juga masuk ke dalam 21 sampai 30. Kalau kita pakai nilainya misalnya kan 18, nah ini dia akan berwarna orange seperti itu. Oke, jadi ini adalah menggunakan nested if atau if bersarang seperti itu. Oke, nah nanti kalian juga mungkin di dunia industri nanti ya akan paling sering dipakai itu adalah seperti ini ya, karena ketika pembuatan aplikasi-aplikasi yang sudah berdasarkan pada bisnis atau berdasarkan pada data, itu akan menggunakan ini paling sering. If ini biasanya digunakan pada aplikasi adalah ketika melakukan sebuah validasi ya. Misalnya juga seperti ini. Kita pakai teks di sini nih. Ini kan kalau kita pakai empty string begini kan masih bisa sebenarnya diproses ya. Tapi kalau misalnya kita tidak mau, misalnya if text titik is empty, artinya ketika teks itu kosong, maka kita bisa pakai tampilkan misalnya pesan nanti di bawah sini ya, misalnya kayak scaffold messenger titik off titik show snack bar, kemudian snack bar konten ini adalah widget, berarti kita bisa pakai teks misalnya data harus diisi. Setelah itu kita return. Nah, misalnya seperti ini. If ini bisa juga digunakan umumnya
bisa digunakan atau umumnya digunakan sebagai bagian dari validasi. Jadi misalnya kalau kalian kalau pakai kayak sosmed ya, kemudian kalian mau login tapi emailnya tidak dimasukkan, langsung dibilang situ email harus dimasukkan atau username harus dimasukkan. Nah, itu bagian daripada validasi yang menggunakan if else ya. Kita coba restart. Nah, misalnya di sini saya tidak input nilai ya. Kemudian saya cek if else. Nah, di sini muncul data harus diisi. Misalnya saya input 1 ya. Nah, ini langsung bisa diproses ya. Nah, ini bagian daripada validasi. Mungkin kalau sebenarnya di tugas kalian kemarin itu misalkan kalian pakai ada namanya kayak teks email atau teks nama, kalian tinggal bikin saja misalnya kayak string nama sama dengan apa begitu, kemudian if nama titik is empty, baru kalian bisa pakai tampilkan pesan nama harus diisi seperti itu ya. Return titik koma itu sebenarnya dia itu akan langsung ceritanya itu mengembalikan sesuatu ya, tapi karena return ini tidak ada, biasanya kan kalau kayak di Java atau PHP kan kalian biasa return A ya. Nah, tapi kalau di sini karena kalian perhatikan ini on press ini adalah function yang void, berarti dia bisa langsung return saja sesuatu, return kosong saja seperti ini. Artinya apa? Dia langsung membatalkan proses yang ada di bawah sini. Ini semua prosesnya langsung dibatalkan. Oke, itu ketika kondisi di dalam sini terpenuhi ya. Misalkan seperti itu. Kalau kita tidak pakai return seperti ini ya, dia menampilkan pesan tetapi sebenarnya proses di bawah ini dieksekusi ya. Contohnya saya akan misalnya ini teks ini saya bisa input kosong, kemudian nilainya ini saya ceritanya itu adalah bypass atau memasukkan langsung 30 seperti ini ya. Misalkan saya tidak isi di sini, kemudian saya cek nilai. Nah, ini 30. Tapi data harus diisi juga muncul pesannya. Pesannya muncul, tapi dia tetap melakukan proses di bawah sini. Ya, jadi kita harus return supaya proses di bawah ini tidak terlanjut. Nah, data harus diisi, proses di bawah ini tidak dilanjut. Oke, seperti itu. Sederhananya menggunakan if else seperti itu. Di if else juga ini kita bisa, kalau kita menggunakan aplikasi mobile, kita itu bisa menggunakan fitur yang namanya cek koneksi internet apakah terhubung atau tidak. Kemudian misalnya kita menggunakan lokasi kayak GPS begitu, kita bisa mengecek apakah lokasi kita ini ada di dalam radius, misalnya kita ada di dalam area yang sudah ditentukan atau tidak. Nah, itu biasa juga menggunakan if. Oke. Nah, bergeser daripada if, kita akan masuk ke dalam seleksi yang kedua, yaitu adalah use case ya. Ini anggaplah saja sudah selesai. Kemudian ini tadi apa nih? Oh, ini teks nilai, ini teks warna dan nilai. Oke, sampai di sini ada yang paham? Mungkin bisa dikasih kode. Bagaimana? Paham semuanya? Waduh, senyum-senyum saja ini. Semuanya senyum-senyum saja ini. Oke, kalau paham angkat tangan jempol. Kayaknya sudah jelas sekali itu penjelasan tentang if else itu. Saya coba jelaskan secara perlahan dengan komentar seperti ini. Harusnya sih paham ya. Oke. Kita lanjut ke use case ya. Di sini berarti saya copy saja ini ya. Saya copy ini. Oke. Di sini kita akan, ini kan ada cek nilai menggunakan if else, seperti ini saya akan ubah cek nilai menggunakan switch case. Oke. Ini saya ganti saja, jangan lagi pakai elevated button tapi pakai saja outline button biar ada perbedaan. Oke ya, di sini cek nilai menggunakan use case. Oke, selanjutnya adalah cek nilai menggunakan use case. Nah,
kita tetap menggunakan teks ini ya. Kita ganti saja misalnya cek nilai ini menggunakan dengan cek warna. Oke. Seperti ini langsung saja kita pakai. Jadi misalnya warna apa yang kita input di sini itu akan menentukan warna daripada nilai yang muncul di teks ini ya. Jadi nanti di sini berarti kita pakai sebuah variabel lagi ya. Misalnya string warna teks sama dengan kita bilang saja awalnya itu string dengan warna teks itu adalah biru, oke. Atau kosong saja dulu lah, kosong, hitam lah, hitam, oke, hitam. Nah, oke. Contoh penggunaan pada switch case itu adalah kita menggunakan block code seperti ini, switch ya. Kalau kalian menggunakan Visual Studio Code, kalau kalian sudah mengetikkan S dan W, di sini ada switch statement, kalian bisa klik. Nah, ini langsung dia akan membuat satu block code untuk switch case-nya itu ya. Nah, switch expression ini adalah apa yang mau dicek, oke, atau variabel apa yang mau dicek. Nah, kita kan akan mengecek nilai daripada variabel warna teks ini ya. Berarti warna teks ini kita akan masukkan ke dalam yang namanya expression ini ya. Expression ini kita ganti dengan warna teks, oke. Value-nya ini kita akan namanya itu adalah ibaratnya tadi itu adalah kita akan mengecekkan isi dari variabel warna teks ini ya. Kalau kita tadi set di sini adalah string ya, berarti kita pengecekan juga harus menggunakan string ya. Misalnya string biru, maka warna sama dengan colors.blue seperti itu. Kemudian break ya. Break ini artinya misalkan kalian punya dua case seperti ini ya. Kalau kalian pakai break di sini artinya dia tidak akan turun ke yang bagian bawah sini lagi ya, seperti itu. Nah, kalau kalian lihat warna biru case, kemudian di bawahnya ada garis-garis biru seperti ini. Nah, itu artinya kalian itu melakukan pengecekan untuk satu kasus yang sama, tetapi dilakukan secara lebih dari satu kali ya. Case ini artinya kasus. Jadi misalnya kalian mau melakukan switch, artinya kalian mau melakukan pengecekan isi daripada variabel warna teks, yang mana kalau isi daripada warna teks itu adalah biru, kalian set berarti variabel warna adalah colors blue. Oke, kemudian break. Tapi kalau seandainya bukan biru ya, kalau lagi misalnya warna teks itu adalah merah, nah ini dia sudah hilang ya garis birunya karena sudah beda kasus dia, maka colors.red. Oke, kalau kalian mau tambah lagi, kalau misalnya warna teks itu isinya adalah hijau, maka di sini adalah green. Oke, kalau lagi misalnya kalian punya warna itu adalah pink, maka di sini juga adalah pink, seperti itu. Nah, default ini adalah penentuan warna di mana sebentar, misalnya colors dot gray. Oke. Default ini adalah warna default di mana jika kalian tidak menentukan isi daripada variabel warna teks. Oke, kita coba dulu set di sini kosong saja ya, kosong di sini ya. Jadi ini akan menjadi default. Ini sebenarnya akan menjadi default yang masuk ke dalam sini ya. Jadi ceritanya itu kalau bukan biru, kalau bukan merah, kalau bukan hijau, kalau bukan pink, dia akan masuk ke dalam warna default yaitu gray ya. Oke, berarti di sini ini kan teks ya, berarti warna teks itu sama dengan teks, kita sebut seperti itu saja. Oke, seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan coba kita masukkan warna biru, cek warna, dia menjadi biru ya. Nah, berarti kita bisa pakai ini. Sekarang kita ganti saja nilai ini ya,
kita ganti lagi satu ini, jangan nilai tapi warna teks. Oke. Oke, dia ini di bawah ini ada warna sebenarnya ini ya. Kenapa dia tidak berwarna gray? Itu karena tombol ini belum diklik, belum di press ya. Jadi kalau kita misalnya klik press dulu ini baru dia berwarna abu-abu. Kenapa dia ada di sini? Kenapa dia bukan warna teks? Karena warna teks itu masih kosong, empty string. Oke, makanya dia itu tidak muncul. Sebenarnya ada sebuah teks lagi di bawah sini ya, namanya itu adalah isi dari warna teks. Tapi karena secara awal nilai warna teks itu adalah string kosong, maka tidak ada apa-apa yang tampil di sini. Kita coba dulu. Biru. Nah, muncul dia. Oke. Dia sudah muncul. Misalnya lagi kita bilang warna hijau. Nah, ini warna hijau muncul di sini ya. Jadi yang ini yang difokuskan di sini. Ya. Kalau misalnya kita kasih kosong, anggaplah bukan kosong, misalnya biru, merah, hijau, pink. Kita bilang warna warna Tosca. Nah, cek warna menggunakan SysCase. Nah, ini dia warna Tosca di sini. Bukan warna Tosca, warna abu-abu. Bukan warna Tosca seperti yang kalian input, tapi warna abu-abu. Kenapa warna abu-abu? Karena isi dari warna teks ini tidak masuk di dalam sini. Bukan biru, bukan merah, bukan hijau, bukan pink ya, tapi dia itu berwarna abu-abu ya. Misalnya kalian kasih masuk juga warna tidak dikenal, nggak tahu. Nah, ini dia tetap warna abu-abu. Atau kalian mau pakai warna hitam, black. Misalnya kalian kasih masuk angka. Ini kan 1 2 3 ini kan dia itu tidak muncul juga sebenarnya. Bukan warna biru, bukan merah, bukan hijau, bukan pink. 1 2 3 itu tidak dikenal warna apa di dalam kalian punya daftar ini. Ya, kalian cek ya, dia warna hitam. Kalau kalian kasih warna pink, cek ya, ini dia warna pink ini. Kalau kalian misalnya warna merah, dia warna merah. Kalau kalian pakai tipe merah tanpa H, ya dia lari ke hitam karena dia masuknya ke dalam default ini. Seperti itu. Oke? Bisa dipahami tentang SysCase ini? Bisa? Nah, umumnya juga kalau SysCase itu biasanya dipakai kalau di aplikasi-aplikasi itu biasanya dipakai untuk yang namanya kayak jenis kelamin ya. Misalnya kita coba kasusnya lagi, itu adalah contohnya adalah jenis kelamin ya. Kita tambah satu button lagi ya, kita tambah lagi satu button, taruh di bawahnya sini. Oke, namanya sini cek jenis kelamin. Oke, misalnya seperti ini. Kita restart dulu. Kemudian kita buat sebuah variabel di sini, itu string JKL text. Oke, sama dengan seperti ini. Oke, kemudian di bagian buttonnya ini text input, ini JKL text sama dengan text. Nah, misalnya ini kita akan switch lagi adalah JKL textnya ya. Nah, misalnya kita pakai singkat L ya, berarti JKL text itu ini JKL text bukan sini. Ini langsung teks JKL text sama dengan laki-laki, warnanya adalah colors misalnya colors blue. Kemudian P colors pink, misalnya warna kesukaan perempuan itu pink lah ya. Kalau ada laki-laki suka pink, waduh. Kemudian JKL text sama dengan perempuan. Nah, selain daripada itu apa di sini misalnya, berarti JKL text itu adalah JKL text sama dengan tidak diketahui asalnya. Ini abu-abu green.
Oke, berarti nanti di sini kita copy di sini JKL text, kemudian ini adalah warna, ya, seperti ini, ya. Ini kalau kalian ada jarak, kenapa ada jarak? Ini sebenarnya ada teks di sini, ya. Ini juga sebenarnya ada teks di sini, oke. Nah, kita coba kasih masuk, ya. Jadi kita fokus di bagian code yang ada di layar ini, ya. Misalnya kasih masuk L, cek jenis kelamin laki-laki, kemudian warnanya biru. Kemudian misalnya kasih masuk P, cek jenis kelamin perempuan, warnanya pink, oke. Nah, misal kalau kita kasih masuk A, cek jenis kelamin, nah ini tidak diketahui asalnya, warnanya abu-abu seperti ini, ya. Terus bagaimana kalau misalnya kalian pakai L tapi pakai L besar, cek jenis kelamin, tidak diketahui juga. Kenapa tidak diketahui? Karena yang kalian kondisikan itu adalah L kecil, ya, L kecil. Bagaimana caranya? Kalau kalian input L besar, L kecil ataupun L besar, tetap yang muncul itu adalah laki-laki. Nah, caranya adalah switch di sini, di teks ini, kalian bisa pakai caranya teks sama dengan teks titik to lowercase, ya. Artinya to lowercase ini dia itu akan melakukan yang namanya, misalkan laki-laki seperti ini, dia akan konversi menjadi laki, atau yang laki seperti ini dia akan konversi menjadi laki, atau L besar dia akan konversi menjadi L kecil. Oke, jadi dia itu seperti itu, to lowercase itu dia membuat semua huruf itu menjadi huruf kecil. Nah, jadinya kita misalkan kasih masuk L kecil, cek jenis kelamin laki-laki, L besar juga kita cek jenis kelamin laki-laki juga. Kalau P kecil, cek jenis kelamin perempuan juga. Kalau P besar pun tetap perempuan, ya, seperti itu kurang lebih, ya. Ini juga biasanya dipakai selain pada jenis kelamin, dia juga biasa dipakai untuk mengecek yang namanya kayak agama, bisa juga dipakai untuk cek yang namanya agama, atau misalnya biasanya dipakai juga untuk cek, misalnya kayak kalau kalian di web itu kalian mungkin tahu ya namanya drop down, ya. Drop down itu mungkin kalian tahu ya, kalau diklik itu muncul seperti daftar pilihan di bawah sini. Nah, itu biasanya dipakai cek itu menggunakan syscase ini. Oke. Kemudian contoh selanjutnya apa lagi? Atau mungkin ada pertanyaan yang mau bertanya mungkin tentang if seleksi dulu ini, seleksi. Mungkin kayaknya ini karena durasi sisa 7 menit, jadi kayaknya perulangan nanti di pertemuan ke depan saja. Sorry, kalau boleh tahu ini meet-nya kapan? Ini yang tidak di mute ini siapa nih? Halo? 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 Mungkin Pak Asdos bisa info di sini, atau mungkin ada yang mau bertanya tentang if dan syscase yang sudah dipelajari tadi di sini. Ada yang masih bingung, bisa dipertanyakan di sisa durasi ini. Paham semua? Iya? Waduh. Halo, cek. Dengar? Cek. Ada suara masuk? Jangan sampai tidak ada suara selama saya bicara dari tadi. Oke, ada yang mau bertanya? Atau mungkin ada yang bingung? Pak Asdos bisa tolong info hari ini pertemuan keberapa dan kapan meet-nya? Mid semesternya kapan? Mid semester? Oh, minggu depan sudah mid ya? Oke. Nanti saya coba diskusi, tanya di bagian staff. Siapa tahu mungkin minggu depan kita masih bisa masuk perulangan dulu, atau mungkin perulangan setelah mid kalau memang
tidak bisa, tidak memungkinkan. Mungkin besok minggu depan kita meet. Setelah meet baru kita perulangan. Kemudian nanti setelah meet itu nanti kita akan mulai masuk ke dalam pembuatan aplikasi ya, atau mungkin biasa disebut itu sebagai tugas besar ya. Sambil setelah meet, kalau misalnya perulangannya sudah selesai, kita akan masuk ke dalam sebuah studi kasus di mana aplikasi yang kita buat ini ya, misalnya kalau kita gunakan di browser ini adalah aplikasi yang biasa umumnya disebut sebagai web front end atau web client, atau kalau di mobile itu adalah client app ya. Nantinya kita akan lakukan integrasi dengan yang namanya itu adalah API atau server ya. Kita akan integrasi ke situ. Jadi ibaratnya kalian ini membuat aplikasi seperti mobile apps atau web app itu seperti misalnya kayak Tokopedia seperti itu ya. Tapi tidak sebesar Tokopedia yang kita buat ya. Jadi kita akan buat perlahan-lahan sambil materi berjalan, sambil kalian juga kerjakan tugas besar. Kita akan buat aplikasi ini terintegrasi dengan aplikasi yang ada di server ya. Untuk aplikasi di servernya sudah saya sediakan ya. Kalau saya bisa kasih tunjuk sedikit seperti apa nantinya ya, seperti apa nantinya. Saya data ini running atau tidak servernya. Oke. Misalnya nanti seperti ini. Kita lakukan sign up ya. Jadi kalau kemarin kan kalian punya tugas itu kan misalnya sudah bisa namanya membuat UI untuk daftar dan login ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Sign up ini sudah saya buat untuk sisi servernya sudah saya buat ya. Nah, nantinya kalian itu misalnya kalian buat aplikasi. Ceritanya tuh kalian buat aplikasi itu adalah dari sisi klien ya. Jadi di dunia industri di bagian perusahaan-perusahaan sebenarnya posisi yang menggunakan Flutter ini juga sebenarnya dicari ya. Jadi kalian akan bekerja itu sesuai dengan desain atau namanya desain aplikasi yang sudah diberikan dan desain API. API itu seperti ini. Jadi sudah dikasihkan semua URL-nya kayak ini, namanya endpoint ya. Mereka sudah sediakan dari sisi programmer backend, programmer di sisi server sudah sediakan. Kalian programmer client app atau programmer mobile atau programmer web app itu akan mengerjakan sesuai dengan desain ya. Seperti apa itu misalnya desainnya itu, contohnya itu seperti ini. Saya coba beberapa menit ini saya coba singgung-singgung terkait masalah industri ya. Ya seperti ini misalnya. Ini mockup yang dikasihkan ke saya ya, mockup yang dikasihkan ke saya. Dari mockup ini ya seperti ini. Ini namanya mockup. Mungkin kalian sudah sering sudah sering juga dengar seperti apa itu mockup. Jadi biasa di industri itu, di dunia kerja, di dalam tim IT ada namanya tim yang bergerak di bagian UI UX design ya. Saya tidak tahu apakah ini jelas di kalian atau tidak. Saya tidak tahu bagaimana cara zoomnya juga. Kurang paham juga. Nah nanti di sini seperti ini, misalnya di desain seperti ini ya. Saya dari sisi di kantor misalnya kayak back end, nah itu saya buat seperti ini API. Nah nanti ada teman lagi yang kerjanya misalnya kayak Flutter itu ya, dia buat aplikasi web app sesuai dengan desain ini, kemudian dihubungkan dengan si server melalui dokumentasi API seperti ini ya, namanya API nanti nih, REST API ya. Mungkin kalian akan pelajari nanti misalnya kalau di pemrograman web lanjutan ya. Tapi nanti kedepannya kita akan membuat aplikasi mobile itu seperti ini ya. Misalkan kalau di sini kita daftar, contohnya saya kasih contoh, misalnya saya pakai di sini adalah Ian, kemudian misalnya saya pakai ian.ibnuwahab@gmail.com. Passwordnya misalnya saya bilang passwordnya segini, kemudian send ya, kemudian send misalnya. Nah ini dikirimkan sebuah kode verifikasi ya. Kita coba cek kode verifikasinya itu misalnya
Saya coba cek mail. Ya, nah ini ada kode verifikasi masuk. Ini contohnya. Yang ini kode verifikasinya. Oke, ini ada kode verifikasi. Ini misalnya saya copy. Nah, kemudian kembali lagi ke sini, saya lakukan verifikasi. Ya, ini kurang lebih kayak misalnya kalau kalian melakukan registrasi di sebuah aplikasi. Di sini saya ganti Ian. Nah, sini kode verifikasinya saya masukkan. Kemudian send. Oke, sukses. Nah, kemudian setelah daftar verifikasi sudah selesai, kemudian saya lakukan sign in. Ya, misalnya di sini ian.ibnuwahab.semima. Ceritanya kalau saya belum login di sini terus saya mau dapatkan daftar tugas, itu tidak mau. Ada ceritanya itu token tidak ditemukan atau biasanya itu adalah akses ditolak. Nah, jadi saya harus sign in dulu. Ya, sign in seperti ini, kemudian send. Nanti dapat token ini. Token ini saya copy atau biasanya disimpan nanti di dalam penyimpanan lokal, ya. Kemudian misalnya saya set di sini. Mana variabelnya? Oke. Nah, baru bisa saya lakukan namanya akses. Mana ya? Ini sudah tersign in. Sini. Kenapa tidak mau lagi? Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau dia sudah apa namanya? Harusnya sih bisa ini. Nanti saya coba cek lagi. Intinya sih nanti ketika kalian sudah apa namanya? Sudah dapat ya, sudah dapat nanti tokennya seperti itu.